Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai analisis balance scorecard, COGM, serta COGS pada bakso dan mie ayam Agan Wonogiri untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alia Sabania Amar, yang kedua ada saya, Mandadi Aziza. Yang ketiga ada Siti Nur Kamalia. Keempat ada Samara Mahdia. Dan yang kelima ada Sabila Cahya Almadani. Bakso dan mie ayam Agan Wonogiri yang berlokasi di Pasar Minggu, tepatnya di sebelah kampus Universitas Nasional. Usaha ini milik dari Bapak Wahyu dan merupakan cabang kedua dengan jumlah karyawan yaitu 1 orang. Usaha ini menargetkan para mahasiswa atau mahasiswi Universitas Nasional serta masyarakat sekitar. Selanjutnya mengenai balance scorecard. Balance scorecard atau BSC adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja suatu organisasi dengan pendekatan yang seimbang. Balance scorecard dirancang untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi, melampaui fokus tradisional hanya pada aspek keuangan. Terdapat 4 perspektif di balance scorecard, yaitu yang pertama ada financial perspektif untuk mengukur performa keuangan UMKM seperti omset, laba bersih, dan juga arus kas. Yang kedua ada customer perspektif untuk menilai kepuasan, retensi, dan pangsa pasar pelanggan untuk memastikan produk dan layanan memenuhi kebutuhan pasar dan membangun loyalitas. Yang ketiga ada internal proses perspektif, fokus pada efisiensi dan efektivitas proses bisnis internal yang menjadi dasar pencapaian tujuan keuangan dan kepuasan pelanggan. Yang terakhir adalah learning and growth perspective. Finansial perspektif ada tujuan strategis yaitu meningkatkan profitabilitas usaha melalui pengendalian biaya dan optimalisasi penjualan. Selanjutnya ada indikator kinerja KPI, laba kotor harian yang diperoleh dari selisih antara total penjualan dan total biaya produksi. Lalu ada target rata-rata laba kotor harian minimal Rp155.790 dengan peningkatan omset bulanan mencapai Rp4.673.700. Inisiatif atau program melakukan evaluasi berkala terhadap harga bahan baku dan mencari pemasok alternatif yang dapat meningkatkan harga lebih kompetitif, mengatur strategi harga jual yang seimbang antara daya beli pelanggan dan keuntungan yang diperoleh, menawarkan paket hemat atau menu tambahan untuk meningkatkan nilai transaksi per pelanggan. Selanjutnya ada customer perspective, tujuan strategis meningkatkan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan sekaligus memperluas jangkauan pasar. Indikator kerja jumlah pelanggan tetap yang kembali membeli serta jumlah pelanggan baru setiap bulan. Target meningkatkan pelanggan tetap sebesar 10% per bulan dan menambah pelanggan baru sebesar 15% per bulan. Inisiatif atau program mempertahankan cita rasa dan porsi yang konsisten agar pelanggan merasa puas dan mau kembali, meningkatkan pelayanan yang ramah dan cepat untuk menciptakan pengalaman positif, mengoptimalkan promosi melalui media sosial seperti Instagram, serta bergabung dengan platform pemesanan online seperti GoFood dan GrabFood untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Selanjutnya, internal proses perspektif. Tujuan strategis meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan mengurangi pemborosan bahan baku. Indikator kerja, waktu penyajian rata-rata per porsi, serta persentase bahan baku yang terbuang. Target waktu penyajian maksimal 10 menit per porsi dan tingkat pemborosan bahan baku kurang dari 5% dari total pembelian bahan harian. Inisiatif program menata ulang alur kerja dapur agar proses produksi lebih cepat dan terstruktur. Mengatur sistem stok harian yang sesuai dengan perkiraan penjualan untuk menghindari bahan sisa yang tidak terpakai. Memastikan semua peralatan dapur terawat baik untuk mendukung kelancaran proses produksi. Selanjutnya itu ada learning and growth perspective, yaitu terdiri dari tujuan strategisnya, yaitu meningkatkan keterampilan karyawan serta menjaga motivasi kerja agar kinerja optimal. Yang
Selanjutnya ada indikator kinerja atau KPI, yaitu jumlah pelatihan internal yang diadakan dan tingkat kehadiran karyawan. Kemudian targetnya yaitu mengadakan minimal 1 kali pelatihan internal setiap bulan dan menjaga tingkat kehadiran karyawan di angka 100%. Kemudian inisiatif atau programnya yaitu memberikan pelatihan terkait pelayanan pelanggan dan manajemen waktu di dapur, yaitu menyediakan sistem dan bonus basis pencapaian penjualan untuk memotivasi karyawan bekerja lebih baik, yaitu menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga karyawan merasa nyaman dan termotivasi untuk bertahan dalam jangka panjang. Di sini menu yang kami pilih untuk dianalisis. Kami memilih analisis terhadap mie ayam bakso besar seharga 20.000 didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan. Harga tersebut termasuk dalam kategori terjangkau, namun tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Mie ayam bakso besar juga merupakan menu yang populer dan banyak diminati oleh berbagai kalangan, sehingga cocok untuk dianalisis dari segi strategi pemasaran, biaya produksi, dan potensi laba. Selain itu, porsi yang lengkap dan mengenyangkan memungkinkan konsumen merasa puas, sehingga aspek nilai tambah dan kepuasan pelanggan dapat dievaluasi. Dari sudut pandang usaha, harga ini juga ideal untuk dijadikan studi kelayakan karena memungkinkan perhitungan break-even point, target penjualan, serta strategi peningkatan daya saing melalui inovasi produk. Selanjutnya itu ada alat dan bahannya. Alat yang dibutuhkan yaitu panci besar untuk merebus mie dan bakso. Kemudian ada wajan untuk menumis bumbu dan membuat topping ayam. Kemudian ada pisau dan talenan untuk memotong ayam dan bahan lainnya. Kemudian ada saringan mie agar mie tidak terlalu lembek saat direbus. Kemudian ada mangkok saji untuk penyajian mie ayam bakso. Kemudian ada sendok sayur dan spatula untuk mengaduk dan menyajikan. Kemudian itu ada kompor sebagai sumber panas untuk memasak. Kemudian selanjutnya ada blender atau ulekan untuk menghaluskan bumbu. Baik, selanjutnya adalah bahan utama dalam pembuatan mie ayam bakso besar. Yaitu yang pertama ada mie telur basah. Per bulannya itu dibeli sekitar 105 kilogram dengan total estimasi harga sebesar 1.827.000 rupiah. Lalu yang kedua ada bakso sapi besar yang per bulannya itu dibeli sebanyak 1.000 butir dengan total estimasi harga 2 juta rupiah. Lalu ada sawi hijau, per bulannya dibeli sekitar 31,5 kilogram dengan total estimasi harga 327.600 rupiah. Lalu ada ayam, per bulannya itu dibeli sekitar 73,5 kilogram dengan total estimasi harga 3.381.000 rupiah. Lalu ada kecap manis yang per bulannya itu dibeli sekitar 15,75 liter dengan total estimasi harga 441.000 rupiah. Dan yang terakhir ada bumbu dan pelengkap. Semua bumbu dan pelengkap untuk memasak mie ayam dan baksonya. Itu per bulannya total estimasi harganya sebesar 500.000 rupiah. Jadi total semua harga bahan utama untuk membuat mie ayam bakso besar Pagan ini adalah sebesar 8.476.600 rupiah. Selanjutnya ada Cost of Goods Manufactured atau COGM. Di sini itu kita menghitung dari yang pertama Direct Materials sebesar 8.476.600 rupiah, ditambah Direct Labor sebesar 2 juta rupiah, ditambah Manufacturing Overhead sebesar 2.850.000 rupiah, dan ini dapat COGM sebesar 13.326.600 rupiah. Selanjutnya itu ada COGS atau Cost of Goods Sold.
Yang pertamanya ada persediaan awal sebesar Rp0 ditambah direct materials sebesar Rp8.476.600 ditambah direct labor sebesar Rp2 juta sebesar Rp50 Oke, sebesar Rp3.326.600. Baik, yang selanjutnya yaitu perhitungan margin. Yang pertama itu ada harga jual dengan senilai 20.000 per porsi. Yang kedua yaitu penjualan 30 porsi untuk perharinya dan dikali selama 30 hari senilai 900 porsi per bulan. Yang ketiga, biaya per porsi itu 13.326.600 dibagi 900 sama dengan 14.807 per porsi. Kemudian yang keempat, laba kotor per porsi yaitu 20.000 dikurang 14.807 rupiah didapat senilai 5.193.000 per porsi. Yang kelima, yaitu laba kotor total per bulan senilai 5.193 dikali 900 sama dengan 4.673.700 per bulan. Kemudian yang keenam yaitu pendapatan kotor per bulannya yaitu 20.000 dikali 900 didapat senilai 18 juta rupiah. Maka untuk margin kotornya yaitu 4.673.700 dibagi 18 juta sama dengan 25,96% atau sekitar 26%. Terakhir, kesimpulan dan saran dengan direct material sebesar 8.476.600 dan penjualan 30 porsi per hari, usaha menghasilkan laba kotor sekitar 4,67 juta per bulan dan margin 26%. Itu sudah bagus. Sarannya, jika ingin menambah laba bersih, maka fokuskan pada menekan biaya negosiasi bahan baku, efisiensi gas atau kemasan, atau menambah penjualan seperti promo, layanan ojek online, dan paket hemat. Ini adalah dokumentasi bersama Pak Wahyu selaku UMKM dari Bakso dan Mie Ayam Agan Wonogiri. Terdapat penilaian di ojek online dan rating di Maps. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, penyampaian materi, ataupun kesalahan dalam penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.